Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbari, NIM 2018-175 dari kelas pemeriksaan akuntansi 5E. Di materi kali ini, saya ingin membahas penilaian risiko bagian kedua. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin menjelaskan proses audit dalam fokus di bab ini. Dalam bab ini membahas tentang penilaian risiko audit, proses pengaturan materialitas perencanaan, materialitas kualitatif dan kuantitatif faktor, bagaimana auditor mengembangkan strategi audit mereka berdasarkan penilaian mereka atas risiko audit, dan bagian terakhir dari bab ini membahas tentang pengukuran kinerja dan prosedur analitis. Yang pertama adalah risiko audit. Risiko audit adalah risiko di mana auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengungkapkannya salah saji secara material. Artinya, seorang auditor melapor bahwa menurut mereka laporan keuangan adalah benar dan wajar apabila mengandung kesalahan atau kecurangan yang signifikan. Meskipun tidak mungkin untuk menghilangkan risiko audit, auditor akan berusaha untuk menguranginya ke tingkat rendah yang dapat diterima. Risiko audit dikurangi pada phase respon risiko audit dengan mengidentifikasikan risiko utama yang dihadapi oleh klien dan mengalokasikan lebih banyak waktu audit di mana risiko salah saji material paling tinggi. Tahapan dalam melakukan penilaian risiko audit. Tahap pertama dalam penilaian risiko audit melibatkan identifikasi akun dan aserasi terkait paling berisiko salah saji material atau risiko bawaan. Dan tahap kedua dalam penilaian risiko audit melibatkan memperoleh pemahaman tentang sistem klien, pengendalian internal atau risiko pengendalian. 1.1 Model risiko audit dan komponennya. Risiko audit adalah fungsi dari risiko salah saji material dan risiko deteksi. Risiko salah saji material mengacu pada risiko yang memperoleh laporan secara keseluruhan. Maksudnya, jika klien membeli sistem komputer baru dan tidak melatih staf secara memadai dalam penggunaannya, di sana adalah risiko kesalahan saat pencatatan transaksi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Semua akun ada di risiko salah saji material. Pada tingkat aserasi, risiko salah saji material mengacu pada risiko itu mempengaruhi kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Misalnya, jika klien menjual barang di atas laut, ada risiko bahwa transaksi mungkin tidak dicatat dengan benar menggunakan nilai tukar yang sesuai di tanggal setiap transaksi. Risiko salah saji material pada tingkat aserasi bersifat risiko inherent dan risiko pengendalian. Risiko inherent adalah kemungkinan bahwa salah saji material dapat terjadi, sedangkan risiko pengendalian adalah risiko bahwa sistem pengendalian internal klien tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji material semacam itu. Risiko deteksi adalah risiko yang diuji oleh prosedur auditor tidak akan efektif dalam mendeteksi salah saji material jika ada. Tidak mungkin dalam mengurangi risiko audit itu menjadi nol. Risiko deteksi ditetapkan pada tingkat yang memungkinkan auditor mencapai tingkat risiko audit yang rendah, mengingat risiko klien salah saji material. Yang kedua adalah materialitas. Materialitas digunakan untuk memandu penguji audit dan menilai validasi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan catatan laporan keuangan. Informasi dapat dianggap material jika berdampak pada pengambilan keputusan proses pengguna laporan keuangan. Ini informasi
yang salah saji, dan informasi salah saji ini harus dihilangkan, tetapi harus juga diungkapkan. Materialitas adalah konsep audit utama dan dinilai selama fase penilaian risiko dari setiap audit. Penilaian awal materialitas ini memadu pada perencanaan dan pengujian audit. Sebelum menjelaskan bagaimana sebuah auditor sampai pada penilaian materialitas awal mereka, saya ingin menjelaskan materialitas kualitatif dan kuantitatif. Informasi yang dapat dianggap material karena sifat dan atau besarnya disebut sebagai material secara kuantitatif. Padahal, konsep tersebut tidak saling eksklusif karena mungkin informasi menjadi material secara kualitatif dan kuantitatif. Sekarang mereka dijelaskan secara terpisah untuk membantu pemahaman. Faktor materialitas kualitatif. Informasi dianggap material secara kualitatif jika mempengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna untuk alasan selain besarnya. Misalnya, suatu penipuan menurut sifatnya dianggap signifikan dan ketika ditemukan akan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Pengungkapan dan catatan atas laporan keuangan adalah diperiksa oleh auditor untuk memastikan bahwa mereka secara akurat mencerminkan pemahaman auditor tentang klien mereka. Yang selanjutnya, faktor materialitas kuantitatif. Informasi dianggap material secara kuantitatif jika melebihi materialitas awal auditor penilaian. Auditor menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk sampai pada materialitas perencanaan yang tepat angka untuk setiap klien. Materialitas perencanaan dapat berupa persentase dari dasar yang sesuai. Dalam hal ini, auditor akan memilih basis yang sesuai dan kemudian memutuskan persentase yang akan digunakan tergantung pada keadaan klien. Yang selanjutnya, mengatur materialitas. Saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci mereka, klien mereka, sambil memperhatikan pengguna utama laporan keuangan. Untuk perusahaan yang terdaftar, pengguna utama adalah para pemegang saham. Untuk perusahaan yang tidak terdaftar, pengguna utamanya adalah pemilik dana atau pemberi dana utama. Auditor memiliki variasi dalam metode yang mereka gunakan untuk menetapkan materialitas dalam penilaian risiko tahap audit. Yang ketiga, strategi audit. ASA 300, perencanaan audit atas laporan keuangan mensyaratkan bahwa auditor menetapkan keseluruhan strategi audit yang menetapkan ruang lingkup, waktu, dan arah audit dan memberikan dasar untuk pengembangan memilih rencana audit terperinci. Strategi audit bergantung pada inherent dan pengendalian awal auditor penilaian risiko. Ketika risiko inherent dan pengendalian dinilai tinggi, risiko salah saji material dinilai tinggi dan auditor akan menetapkan risiko deteksi serendah-rendahnya untuk menjaga risiko audit pada tingkat yang dapat diterima level rendah. Ada hubungan terbalik antara risiko salah saji material dan risiko deteksi, sebagaimana ditetapkan oleh auditor. Dengan menilai risiko pengendalian setinggi-tingginya, auditor telah menentukan bahwa sistem pengendalian internal klien mereka tidak ada, sangat buruk, atau tidak mungkin efektif dalam memitigasi risiko inherent yang diidentifikasi. Ketika risiko salah saji material menjadi tinggi, strategi audit yang ditetapkan oleh auditor adalah untuk tidak melakukan uji kendali dan peningkatan tempat ketergantungan pada pengujian substansif atau transaksi dan saldo akun. Yang keempat, pendekatan klien untuk mengukur kinerja.
Pada bagian ini menjelaskan bagaimana klien mengukur kinerja. Bagian dari proses yang digunakan ketika memperoleh pemahaman tentang klien melibatkan pembelajaran bagaimana klien mengukur kinerjanya sendiri. The indikator kinerja utama atau KPI yang digunakan oleh klien untuk memantau dan menilai kinerjanya sendiri dan kinerja staf seniornya memberikan wawasan kepada auditor ke dalam akun yang menjadi fokus klien mereka saat menyusun laporan keuangan dan akun mana saja berpotensi berisiko salah saji material. Yang A. Profitabilitas. Umum bagi perusahaan untuk menggunakan ukuran profitabilitas untuk menilai kinerja mereka dan kinerja mereka staf senior mereka. Perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu dan menilai variabilitas apapun. Mereka akan membandingkan pendapatan dan pengeluaran mereka dengan pesaing terdekat dan menilai kemampuan mereka untuk bersaing. Sebagai serta memberikan wawasan berharga kepada manajemen, apakah hasil sesuai dengan harapan pada faktor-faktor yang diketahui seperti musim atau penurunan ekonomi? Ini juga memberikan auditor nilai wawasan yang mampu ke dalam harapan manajemen. Sebuah perusahaan akan melacak pendapatan dari bulan ke bulan untuk mengidentifikasikan dan menjelaskan tren. Perusahaan besar akan membandingkan pendapatan yang diperoleh antar divisi untuk menyoroti kinerja yang baik dan yang buruk. Perbandingan antar divisi dapat digunakan untuk menilai seberapa baik para manajer divisi tersebut mengendalikan biaya. Rasio harga pendapatan atau PE menunjukkan seberapa banyak pemegang saham bersedia membayar per dolar penghasilan. Laba per saham atau EPS mencerminkan laba atas setiap saham yang diterbitkan. Penghasilan tunai per saham menunjukkan kapasitas arus kas suatu perusahaan untuk setiap saham yang diterbitkan. Yang selanjutnya likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan panjang. Ini penting untuk perusahaan yang memiliki akses ke kas untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo. Jika tidak dapat memenuhi kewajiban ini, sebuah perusahaan mungkin akan dilikuidasi. Perusahaan membutuhkan uang tunai untuk membayar gaji karyawan, tagihan listrik, tagihan pemasok, pembayaran bunga atas uang yang dipinjamkan, dividen kepada pemegang saham, dan sebagainya. Dalam jangka panjang, perusahaan membutuhkan uang tunai untuk membayar hutang jangka panjang dan melakukan investasi modal. Yang kelima adalah prosedur analitis. Dalam bab ini menjelaskan bagaimana auditor menggunakan prosedur analitis ketika menilai risiko. Prosedur analitis mendefinisikan sebagai evaluasi keuangan informasi resmi dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Mereka melibatkan identifikasi fluktuasi akun yang tidak konsisten dengan ekspektasi auditor berdasarkan pemahaman mereka tentang klien. Selama pas respon risiko, prosedur analitis adalah metode yang efisien untuk mengestimasi saldo akun. Pada tahap peninjauan akhir, prosedur analitis digunakan untuk menilai apakah laporan keuangan mencerminkan pengetahuan auditor klien mereka. Prosedur analitis dilakukan pada tahap penilaian risiko audit untuk 1. Menyoroti fluktuasi yang tidak biasa dalam akun. 2. Membantu dalam mengidentifikasi risiko. 3. Meningkatkan pemahaman klien. 4. Mengidentifikasi akun yang berisiko salah saji material. 5. Meminimalkan risiko audit dengan memusatkan upaya audit di mana risiko salah saji material paling besar. Prosedur analitis mencakup perbandingan sederhana
trend analysis, analisis ukuran umum, dan analisis rasio. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat menjalankan prosedur analisis. Yang pertama, perbandingan. Perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dan tahun berjalan dan anggaran. Ketika membandingkan saldo akun dari satu tahun ke tahun berikutnya, perubahan tidak dapat dilacaki dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Auditor akan menilai perubahan ini dalam terang harapan mereka berdasarkan pemahaman mereka tentang klien dan setiap perubahan yang dialami selama setahun terakhir. Yang kedua, analisis tren. Analisis tren atau analisis horizontal melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Itu dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali semua akun di tahun-tahun berikutnya sebagai persentase dari dasar itu. Ini memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi tentang bagaimana berbagai akun telah berubah waktu. Saat melakukan analisis tren, penting bagi auditor untuk mempertimbangkan perubahan yang signifikan pada faktor ekonomi secara luas, seperti resesi yang dapat mempengaruhi interpretasi mereka terhadap tren. Yang ketiga, analisis ukuran umum. Analisis ukuran umum atau analisis vertikal melibatkan perbandingan saldo akun ke satu baris barang. Dalam neraca, item baris yang digunakan umumnya adalah total aset. Dalam laporan laba rugi, garis barang yang digunakan umumnya penjualan atau pendapatan. Analisis ukuran umum memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang apresiasi atas kontribusi setiap akun terhadap total yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang keempat, analisis rasio. Analisis rasio dilakukan oleh auditor untuk menilai hubungan antara berbagai laporan keuangan saldo akun. Auditor akan menghitung rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Ini adalah penjelasan analisis rasio. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan pada akhirnya arus kas yang dibutuhkan untuk membayar hutang, memenuhi kewajiban lainnya, dan mendanai ekspansi di masa depan. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kelangsungan hidup jangka panjang suatu perusahaan. Ini adalah lanjutan faktor yang perlu dipertimbangkan saat menjalankan prosedur analisis. Yang kelima, prosedur analitik lainnya. Ada prosedur analitik lain yang lebih canggih yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Program komputer adalah yang digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci terhadap data klien. Program-program ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisis yang diuraikan di atas, karena mencari transaksi tidak biasa, termasuk yang terjadi pada waktu ganjil, adalah untuk jumlah yang tidak biasa, atau dalam akun yang tidak biasa. Mereka dapat digunakan untuk melakukan analisis multidimensi, jumlah entry jurnal meris, laporan validasi, laporan kinerja yang dihasilkan, analisis deret, waktu, dan analisis regresi. Yang keenam, faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analisis. Ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Yang pertama adalah reliability data klien.
Jika auditor yakin bahwa terdapat risiko yang signifikan terhadap catatan klien yang tidak dapat diandalkan, karena misalnya pengendalian internal yang buruk, maka mereka cenderung untuk pengobatan. Masalah lainnya adalah kemampuan untuk membuat perbandingan dari waktu ke waktu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.